Perang panas Spanyol melawan Italia jelas-jelas dimulai. Dengan tim yang kini masing-masing sudah mengumumkan skuadnya, masing-masing dari tim mengunggulkan dan memuji rekrutan barunya. Ducati memuji Acosta, Marc Marquez pun juga memberi tambahan pujian. Aprilia memuji Pecco. Dan apakah dengan perang identitas ini akan membuat seperti pertandingan Piala Dunia yang memungkinkan akan adanya tim order? Dan juga ada kesan pembalap penguji mesin 850cc di mana dikonfirmasi bahwa motor ini memiliki tenaga yang jauh lebih kecil, yang tidak secepat 1000cc. Namun dari sisi Yamaha, Toprak mengatakan bahwa Yamaha memiliki kelebihan, akan kembali berkarakter seperti M1 Inline 4. Apakah itu? Katanya sih seperti era kejayaan Valentino Rossi. Dan juga ada proyeksi kejutan Tech 3 yang memasukkan nama Luca Marini dan membuang talenta andalannya beberapa tahun terakhir, Brad Binder. Wow, akankah Binder pensiun atau pindah Superbike? Tapi, Binder dikalahkan Marini? Ini adalah bukti bahwa roda itu berputar. Pembalap yang dirasa biasa-biasa saja, bahkan memiliki ketertarikan pabrikan lebih banyak daripada Brad Binder yang katanya talenta andalan KTM beberapa musim terakhir. Dan seperti apa lengkapnya, kita bahas. Transfer Pecco Bagnaia ke Aprilia dan bergabungnya Pedro Acosta ke Ducati resmi mengakhiri satu era yang telah membawa Ducati meraih berbagai gelar juara dunia. Kepergian Bagnaia bukan sekedar kehilangan seorang juara, melainkan juga berakhirnya simbol kebangkitan pembalap Italia bersama pabrikan Italia. Sebaliknya, Ducati kini memasuki babak baru dengan mempercayakan proyek masa depannya kepada Pedro Acosta, salah satu talenta terbesar Spanyol. Di atas kertas, keputusan ini sangat masuk akal melihat dari sisi performanya. Namun secara emosional, Ducati perlahan mulai kehilangan identitas Italia yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaan publik negeri tersebut. Pandangan itu juga diamini oleh Enea Bastianini. Mantan pembalap pabrikan Ducati tersebut menilai bahwa Ducati telah berubah dari tim yang selama ini identik dengan pembalap Italia menjadi tim yang semakin didominasi oleh talenta Spanyol. Menurut Bastianini, hal itu bukan berarti salah, karena setiap pabrikan tentu mencari pembalap tercepat. Namun dia mengakui ada sesuatu yang hilang ketika Ducati tak lagi memiliki sosok pembalap Italia sebagai pusat proyeknya. Baginya, hubungan emosional antara pabrikan Italia dengan pembalap Italia selalu menjadi bagian dari identitas Ducati yang sulit tergantikan. Situasi tersebut justru menciptakan dinamika baru yang jauh lebih menarik. Kini Ducati dihuni Marc Marquez, Pedro Acosta, Alex Marquez hingga Fermin Aldeguer, yang seluruhnya berasal dari Spanyol. Sementara itu, Aprilia justru menjelma menjadi rumah baru bagi kebanggaan Italia. Dengan mengandalkan Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi sebagai tulang punggung proyek mereka. Tanpa disadari, rivalitas antar pabrikan perlahan berubah menjadi pertarungan identitas antara dominasi pembalap Spanyol di Ducati melawan kebangkitan pembalap Italia di Aprilia. Perubahan komposisi tersebut mulai memunculkan kekhawatiran tersendiri di pedok. MotoGP memang selalu menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap pembalap bebas bertarung tanpa adanya instruksi tim yang mengorbankan salah satu pembalap. Namun ketika perebutan gelar dunia memasuki fase penentuan, keberadaan begitu banyak pembalap Spanyol di bawah naungan Ducati dapat memunculkan berbagai spekulasi. Mungkinkah suatu saat kepentingan pabrikan akan berbenturan dengan rivalitas individu? Mungkinkah muncul situasi ketika salah satu pembalap diminta mengalah demi menjaga peluang gelar rekan tim atau bahkan pembalap lain dalam keluarga Ducati? Seperti yang pernah menjadi isu di Ducati sebelumnya. Di sisi lain, Aprilia juga tidak sepenuhnya bebas dari dilema serupa. Dengan duet Bagnaia dan Bezzecchi, pabrikan Noale kini memiliki dua pembalap Italia yang sama-sama berpotensi memperebutkan gelar dunia. Jika keduanya mampu bertahan dalam persaingan hingga seri-seri terakhir musim, Aprilia juga akan menghadapi keputusan yang tidak mudah. Membiarkan kedua pembalap bertarung habis-habisan atau mulai memprioritaskan salah satu demi peluang merebut gelar juara dunia maupun klasemen konstruktor. Secara historis, MotoGP bukanlah olahraga yang benar-benar steril dari isu tim order maupun strategi tim yang menguntungkan pembalap tertentu. Walau jarang diakui secara terbuka,
keputusan strategis dari Pitbull kerap menjadi bahan perdebatan ketika perebutan gelar memasuki momen-momen krusial. Dengan Ducati yang kini menjadi representasi kekuatan Spanyol dan Aprilia sebagai simbol kebangkitan Italia, setiap keputusan tim akan berada di bawah sorotan publik. Kepindahan Bagnaia dan Acosta bukan hanya mengubah peta bursa pembalap, tapi juga membuka kemungkinan lahirnya rivalitas baru yang bukan sekedar soal kecepatan motor, melainkan pertarungan identitas dua negara besar di MotoGP. Jika persaingan gelar benar-benar mengerucut pada Ducati melawan Aprilia, pertanyaan mengenai kemungkinan hadirnya tim order hampir pasti akan terus membayangi setiap akhir pekan balapan. Berita kedua, Honda tampaknya mulai menerima kenyataan bahwa era MotoGP 2027 akan sangat berbeda dari apa yang mereka alami selama 2 dekade terakhir. Dengan kapasitas mesin dipangkas menjadi 850 cc, karakter motor tidak lagi hanya ditentukan oleh tenaga besar di lintasan lurus, tapi juga kemampuan menjaga kecepatan saat melibas tikungan. Menariknya, gambaran itu justru mengingatkan banyak orang pada karakter klasik Yamaha bermesin inline 4 yang pernah mendominasi bersama Valentino Rossi. Lantas, apakah regulasi baru ini justru menjadi awal kembalinya filosofi Yamaha yang sempat menghilang selama beberapa tahun terakhir? Dari si Honda, perubahan regulasi ini sebenarnya membawa tantangan sekaligus peluang. Luca Marini mengonfirmasi bahwa prototipe RC214V 850cc memang menghasilkan tenaga yang jauh lebih kecil dibandingkan 1000cc saat ini. Namun, menurutnya, kondisi tersebut hanya bersifat sementara karena seluruh pabrikan masih berada dalam tahap awal perkembangan. Marini bahkan menyebut motor baru Honda memiliki karakter yang menyenangkan untuk dikendarai dan diyakini akan kembali mencapai level performa yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Yang menarik, penilaian serupa juga datang dari Toprak Razgatlioglu setelah menjalani tes tertutup di Brno. Juara Superbike itu tidak menutupi fakta bahwa seluruh motor 850cc terasa jauh lebih lambat saat berakselerasi keluar tikungan dibandingkan motor MotoGP saat ini. Namun di balik kekurangan tersebut, dia justru menemukan sesuatu yang sangat familiar. Toprak mengaku motor Yamaha mampu mempertahankan kecepatan saat menikung dengan sangat baik berkat kombinasi sasis dan ban Pirelli. Bahkan, karakter ban depannya mengingatkan pada motor Yamaha yang dia gunakan di Superbike. Dia juga menegaskan bahwa kini pembalap harus membawa kecepatan jauh lebih tinggi di tengah tikungan karena kehilangan tenaga di lintasan lurus. Tidak lagi bisa ditutupi dengan akselerasi mesin. Pernyataan tersebut langsung memunculkan sebuah pertanyaan menarik. Jika tenaga mesin seluruh pabrikan dipangkas secara signifikan, bukankah karakter Yamaha yang selama ini terkenal sebagai motor paling halus saat masuki dan melewati tikungan justru akan kembali menjadi senjata utama? Selama era mesin 1000cc, Yamaha perlahan kehilangan keunggulan karena Ducati, KTM hingga Aprilia berhasil mengejar kemampuan menikung mereka sambil tetap unggul dalam akselerasi. Namun pada era 850cc, ketika tenaga seluruh motor diperkecil, keunggulan corner speed kembali menjadi faktor yang sangat menentukan. Situasi ini sangat mengingatkan pada masa kejayaan Valentino Rossi bersama Yamaha. Saat itu, motor YZR M1 dikenal bukan sebagai motor paling bertenaga, melainkan motor yang paling mampu mempertahankan momentum di setiap tikungan. Rossi hampir selalu mengompensasi kekurangan tenaga dengan kecepatan menikung yang luar biasa halus dan konsisten. Filosofi itulah yang kemudian menjadi identitas Yamaha selama bertahun-tahun bersama mesin inline 4. Kini, komentar Toprak seolah menjadi isyarat bahwa karakter tersebut mulai kembali terasa pada prototipe 850cc yang sedang dikembangkan. Meski demikian, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa Yamaha otomatis akan mendominasi. Toprak sendiri mengakui motornya masih kalah dalam hal tenaga dan masih membutuhkan banyak pengembangan, terutama pada bagian belakang motor. Namun, jika regulasi baru benar-benar membuat kemampuan menjaga kecepatan di tikungan menjadi faktor paling penting, maka Yamaha berpotensi menjadi salah satu pabrikan yang paling diuntungkan. Dengan kata lain, era MotoGP 850cc bisa saja menjadi panggung bagi kebangkitan filosofi lama Yamaha. Bukan melalui tenaga mesin terbesar, melainkan lewat karakter khas yang pernah membawa Valentino Rossi meraih begitu banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Berita ketiga, masuknya nama Luca Marini ke dalam daftar kandidat Tech 3 menjadi sinyal bahwa masa depan Brad Binder di keluarga KTM semakin berada di ujung tanduk. Jika sebelumnya Binder masih memiliki peluang bertahan melalui kursi tim satelit, setelah dipastikan kehilangan tempat di tim pabrikan, kini harapan itu mulai memudar. Kehadiran Marini dalam radar Tech 3 memperlihatkan bahwa KTM tidak lagi memprioritaskan pembalap yang selama bertahun-tahun menjadi wajah proyek mereka di MotoGP.
melainkan mulai membuka pintu bagi sosok yang baru yang dinilai mampu memberikan arah pengembangan berbeda. Perubahan ini menjadi ironi besar bagi Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu merupakan salah satu fondasi utama proyek KTM sejak pertama kali naik ke MotoGP. Dia menjadi pembalap yang membawa kemenangan perdana KTM di kelas utama, mengawal perkembangan RC16 selama bertahun-tahun, hingga sempat diproyeksikan sebagai calon juara dunia. Namun, dalam 2 musim terakhir performanya terus menurun. Kehadiran Pedro Acosta membuat posisi Binder perlahan tergeser, sementara hasil balap yang tidak lagi konsisten membuat kepercayaan manajemen KTM ikut memudar. Kini, situasinya semakin sulit. KTM yang semula dianggap sebagai jalur penyelamat justru bergerak ke arah berbeda. Selain Maverick Vinales yang masih menjadi kandidat utama, Luca Marini juga masuk dalam daftar pertimbangan berkat kemampuannya sebagai pembalap pengembang. Pengalaman Marini bersama Honda yang membangun proyek RC213V dinilai menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan KTM untuk menghadapi era regulasi baru MotoGP 2027. Di saat yang sama, T3 juga ingin memberikan ruang bagi pembalap muda seperti Senna Agius maupun Manu Gonzalez, sehingga peluang Binder semakin mengecil. Masuknya Marini otomatis membuat Binder berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Jika KTM benar-benar memilih kombinasi pembalap berpengalaman dan talenta muda, maka Binder tidak lagi memiliki tempat, baik di tim pabrikan maupun satelit. Artinya, untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan KTM, pembalap yang pernah menjadi simbol kebangkitan pabrikan Austria itu terancam sepenuhnya keluar dari proyek MotoGP mereka. Situasi ini juga menunjukkan bahwa KTM tampaknya sedang melakukan regenerasi total. Pedro Acosta telah menjadi pusat proyek baru di Ducati, sementara T3 mulai mempertimbangkan nama-nama yang dianggap mampu membawa pengalaman teknis sekaligus perspektif baru. Luca Marini menjadi salah satu opsi menarik karena dikenal memiliki kemampuan memberikan masukan teknis yang detail selama mengembangkan motor Honda. Dibandingkan mempertahankan Binder dengan performa stagnan, KTM tampak lebih tertarik pada lembaran baru dengan pembalap yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan motor generasi berikutnya. Jika skenario tersebut benar-benar terwujud, maka Binder bukan hanya kehilangan kursi tim pabrikan, tapi juga kehilangan seluruh tempat di keluarga KTM. Bagi pembalap yang selama bertahun-tahun menjadi ikon proyek MotoGP KTM, situasi ini menjadi akhir yang sangat pahit. Masa depannya kini bergantung pada peluang yang tersisa di luar KTM, atau bahkan kemungkinan hijrah ke Superbike, apabila tidak ada lagi kursi MotoGP yang tersedia musim depan.